Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan update saja ya kondisi ikan-ikan yang saya pelihara, mulai dari tank paludarium buatan saya sendiri ya, sebisanya saya sendiri. Nah, ini kondisinya sedang diisi air ya teman-teman, karena tadi pas saya pulang itu tanknya bocor ya teman-teman. Dan oke, kita langsung lihat-lihat ya, karena ada beberapa ikan yang akan saya update di video kali ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisinya. Sekarang sudah diisi air lagi dan bocornya itu ada di belakang sini teman-teman. Nah, bocornya di belakang. Nah, dari lem yang lurus ke sana ya. Nah, dari sini ke sana. Dan sudah saya lem juga. Ini tinggal isi air lagi ya teman-teman. Tetapi nantinya akan ada sedikit perubahan karena di sini saya lihat ada beberapa anakan ya. Nah, tuh yang mulai besar juga ada satu, dan di sana yang tidak saya ambil ada beberapa ya teman-teman yang di tanknya. Nah, ini rencananya saya akan isi ikan-ikan molly dan platy saja ya teman-teman, yaitu 2 ekor molly golden black, terus ada 2 ekor platy swordtail yang oranye ya, dan ada 1 2 3 4 ekor itu jantan 2 betina 2 ya teman-teman, platy swordtail empang ya teman-teman, platy swordtail biasa yang hijau. Terus untuk ikan sinodontisnya ya, saya sudah langsung masukkan ke kolam, dan ini ikan glowfishnya juga saya akan masukkan ke kolam sambil kita lihat kolam ya teman-teman, karena ada satu ikan yang akan saya update di kolam ya teman-teman. Nah, dan ini yang paling penting ya, tuh ikan RTC saya tadi pas pulang sudah seperti ini ya teman-teman, dan saya pindahkan ke tank karantina, ke tank kecil dulu, dan ini sudah saya kasih obat juga, dan alhamdulillah saya lihat itu masih bernapas ya teman-teman. Semoga saja masih bisa selamat, karena waktu itu pun pernah seperti ini ya. Dan waktu itu lendirnya juga sudah hilang ya teman-teman. Saya raba-raba itu sudah kasar ya untuk permukaan tubuhnya ya, tetapi sekarang kondisinya lendirnya masih aman, tetapi ikannya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin ikannya sakit dan diserang sama ikan Oscar lagi ya, karena itu banyak yang grepes-grepes ya teman-teman. Nah, tuh. Semoga di beberapa hari bisa sembuh ya. Dan untuk selanjutnya kita lihat kolam ya teman-teman, sambil kita rilis ikan glowfish ya teman-teman. Saya persiapkan dulu, nanti saya lanjut lagi videonya ya. Nah, oke teman-teman, saya sudah kasih center juga ya di sini supaya lebih jelas kelihatan lagi. Dan ini ikan glowfishnya tinggal sisa 1 2 3 4 5 6, dan mungkin ada yang di batu ya teman-teman, karena terakhir saya hitung itu ada 9 ya. Nanti kalau ada yang keluar lagi saya akan pindahkan semuanya ke sini ya. Nah, di kolam ini sambil saya update juga ikan-ikannya, karena sudah mau 1 tahun juga ya saya pelihara ikan koinya ya teman-teman, bukan kometnya ya teman-teman. Nah, ikan koinya dari sebesar daun ini ya. Tuh, sekarang yang paling kecil itu, nah itu yang di bawah itu sebesar jempol ya teman-teman, lebih besar sedikit. Dan yang paling besar yang hitam putih yang ini ya. Nah, tuh. Nah, ini dia. Tetapi bukan 2 ikan itu yang saya ingin update ya teman-teman. Nah, yang saya ingin update itu, sebentar ya, nunggu ikannya kesini lagi. Yang ingin saya update itu yang, nah tuh teman-teman, tuh yang putih yang itu ya, tuh terlihat sisiknya ada silver ya, berkilau. Nah, mungkin teman-teman tidak menyangka kalau itu
ikan koi yang waktu itu berwarna merah ya teman-teman, berwarna merah putih, dan nanti kalau ada gambarnya saya akan munculkan ya. Nah sekarang jadi bermutasi, dan itu prosesnya hanya butuh waktu sekitar 4 harian teman-teman. Jadi kemarin itu saya tidak video, tetapi saya lihat apakah memang dia akan kembali normal lagi atau akan putih, dan ternyata hasilnya jadi putih polos ya teman-teman. Nah awalnya itu seperti ikan komet ya, nah merah putih, nah seperti sebentar ya, karena ada yang mirip sekali untuk motifnya. Nah seperti itu, yang itu teman-teman. Nah, waktu itu seperti itu ya. Sekarang jadi putih polos dan ada sisik yang silver metaliknya ya teman-teman, bukan putih polos seperti yang itu ya. Nah bukan putih polos seperti yang dua ini, tetapi ikannya nah yang itu. Nah, bukan seperti yang ini ya teman-teman, tuh itu kelihatan ada putih-putih seperti perak ya. Saya sangat bingung sekali kenapa ikan itu bisa bermutasi ya, karena harusnya itu mutasinya dari anakan biasanya umur 2 bulanan katanya ya. Umur 2 bulan itu katanya warnanya sudah ngunci sampai besar ya, tetapi anehnya ikan punya saya ini malah jadi putih polos ya. Tetapi nggak tahu juga nantinya akan kembali normal lagi, kembali seperti dulu atau tidak, tetapi untuk saat ini warnanya jadi seperti itu ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kita langsung rilis saja ikan yang ini ya, karena ini tinggal saya oplos saja. Nah sambil menunggu ikan-ikannya keluar dengan sendirinya ya teman-teman. Tuh, 1 2 hampir 2 teman-teman. Nah 2 3 4 5 6 ekor ikan glowfish sudah keluar dan masuk ke kolam ya teman-teman. Kita lihat dulu sebentar ya. Ikannya langsung jalan-jalan, tidak ada yang gagal adaptasi, karena ikan glowfish itu sangat mudah sekali untuk proses aklimatisasinya ya teman-teman. Dan ikan pipi merahnya sekarang juga sudah lumayan besar juga, tetapi ikannya ada di bagian yang gelap ya teman-teman. Nah ikannya ada di bagian sebelah sini ya, di bagian yang gelap. Dan kalau siang pun susah sekali untuk melihat ikan pipi merahnya ya, tetapi kalau siang enaknya kalau dilihat langsung itu bisa kelihatan ya teman-teman. Tetapi kalau saya videokan walaupun siang hari itu susah, karena warnanya yang memang hitam kehijau-hijauan dan pipinya berwarna merah. Dan ini untuk kolamnya sudah hijau ya teman-teman, jadi sangat susah sekali untuk melihat ikan pipi merahnya ya. Padahal ikannya sudah lumayan besar, kurang lebih sebesar ikan mana teman-teman. Kalau kita tunggu seperti ini susah ya. Pokoknya ukurannya hampir mirip-mirip ikan koi di sini yang paling besar ya teman-teman. Nah yang sapi itu ya, yang hitam putih, nah ukurannya sudah sama, tetapi kalau koi lebih bulat. Kalau misalkan pipi merah itu sama seperti ikan kaviat dan ikan tawes ya teman-teman, jadi tinggi ya. Dan kalau dilihat dari atas itu pipih ya teman-teman. Saya cari-cari lagi untuk temannya di sini, tetapi masih belum dapat. Dan ya semoga saja secepatnya saya dapat ikan pipi merah lagi untuk mengisi kolam ini supaya ada temannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, airnya sudah penuh lagi, sudah saya isi ya. Nah dan untuk ikannya yang tadi saya sebutkan di awal ya, ikan-ikan yang masuk ke sini hanya ikan pelati dan ikan moli saja ya teman-teman. Tetapi sayangnya moli golden blacknya ya, nah yang ini ikan moli golden black, nah itu sayangnya hanya 2 ekor dan jantan semua ya teman-teman. Nanti kalau di toko akuarium
sedang ada stok Molly Golden Black, saya akan cari betinanya ya, supaya bisa bertambah banyak lagi di tank ini ya teman-teman. Nah, dan untuk kondisinya sekarang seperti ini, dan tadi sudah saya lihat juga ke belakang itu tidak ada air yang netes lagi, berarti aman ya teman-teman, sudah tidak bocor lagi. Dan semoga ikan-ikan yang ada di sini cepat berkembang biak ya. Nah, dan ini ada anakannya satu ya teman-teman. Nah, ini anakan dari platy swordtail yang oranye, tetapi kemungkinan besar ini kawin silang dengan platy swordtail hijau yang dari empang ya. Tuh, sengaja saya masukkan juga supaya bisa jadi banyak di sini dan bisa kawin silang, dan ternyata satu anakan yang berhasil bertahan hidup sampai sebesar ini ternyata sudah hasil kawin silang antara platy yang hijau dengan platy yang ini ya. Nah, ini betinanya, dan jantannya yang ini ya teman-teman. Tetapi mungkin juga bukan yang ini, karena jantan dari platy swordtail hijau ini ada dua ya, dan yang perform hanya satu, mungkin yang satu lagi ngumpet ya teman-teman. Nah, oke, jadi seperti ini ya kondisi akhirnya dan updatean beberapa ikan peliharaan saya ya teman-teman, dan semoga ikan RTC juga bisa kita pindahkan lagi ke tank ikan predator kita supaya tidak kesempitan ya teman-teman di tank karantina, dan semoga cepat sembuh juga dan tidak mati ya teman-teman, karena saya lihat itu hanya tidak lebih parah dibandingkan dengan sakit yang waktu itu ya teman-teman, karena waktu itu juga sempat sakit, dan sekarang saya rasa itu kondisinya tidak sampai seburuk dulu ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.